Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Marwi Radi. Di sini aku bakal ngebahas tentang salah satu dari 24 karakter strength yang sering kita skip, padahal itu sangat penting, yaitu love. Dan love di sini yang bakal kita bahas yaitu tentang mencintai diri sendiri atau self love. Love adalah salah satu dari 24 karakter strength yang jujur sering banget kita anggap remeh. Padahal di psikologi positif, khususnya yang dibuat oleh Martin Seligman dan Christopher Peterson, di dalam 24 karakter tersebut yang ada di dalam diri manusia itu khususnya love. Salah satu love atau cinta ini bukan melulu soal hal-hal yang romantis. Love di sini didefinisikan sebagai kemampuan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Love itu dimana kita bisa menghargai hubungan yang dekat dan hangat dengan orang lain. Ada satu bagian dari love yang paling sering dilupain sama kita semua, yaitu relationship dengan diri kita sendiri. Karena gimana kita ini beneran bisa mencintai orang lain kalau kita belum bisa mencintai diri kita sendiri. Dan disinilah self love masuk. Sebenarnya apa sih itu self love? Self love ini menurut psikolog itu bukan berarti kita egois, kita narsis atau segala pandangan tentang mencintai diri yang negatif. Tapi self love di sini gimana kita bisa menghargai diri kita sebagaimana kita menghargai teman, sahabat kita, atau mungkin keluarga kita. Gimana kita memperlakukan mereka juga harus sebaik itu kita memperlakukan diri kita sendiri. Coba bayangin gimana kalau ke teman atau sahabat sejati kalian itu lagi gagal ujian. Pasti kalian langsung nggak apa-apa ya, sabar, pasti bisa kok, ini juga udah cukup bagus. Tapi gimana kalau itu terjadi di diri kalian? Gimana kalau yang gagal itu kalian? Pasti teman-teman atau saya pun pernah yang kayak gitu. Kita langsung yang gue payah banget, gue begini, bla 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 bla, segala bentuk afirmasi negatif terhadap diri kita. Tapi self love itu adalah kemampuan untuk kita hadir buat diri kita sendiri, dimana kita ini mengakui bahwa kita juga manusia, kita juga boleh salah, kita juga berhak mendapatkan kasih sayang sama seperti sahabat atau keluarga kita. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam, lebih personal dari pengalaman salah satu peneliti. Jadi pada tahun 2013 salah satu peneliti yang bernama Nuff dan Germer itu meneliti dan mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa orang yang punya self love compression tinggi cenderung punya tingkat kecemasan dan depresi yang lebih rendah, dan resilient saat menghadapi kegagalan, dan justru punya motivasi yang lebih tinggi buat berkembang. Jadi dari hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa mungkin kita kedengarannya seperti paradoks. Kita sering mikir kalau kita keras sama diri sendiri, kita jadi lebih produktif. Padahal research bilang sebaliknya. Self criticism itu justru bikin kita stuck. Dan yang paling relevan dengan kita sebagai mahasiswa, yaitu self love ini berhubungan dengan well-being kita, dimana kalau kita lebih mencintai diri kita, kita akan punya kesejahteraan yang tinggi. Jadi di saat mungkin teman-teman mahasiswa kita mengalami kegagalan, kita lebih bisa menerima dan bangkit karena kita mempunyai self love itu sendiri yang berpengaruh besar terhadap well-being kita. Dan selanjutnya aku di sini bakal melurusin pandangan teman-teman terkait self love. Di luar sana banyak pandangan terkait self love. Self love itu yang pertama adalah self love itu egois.
Ini yang paling sering aku dapetin dari teman-teman. Sebenarnya self love itu bukan berarti kita egois, bukan berarti kita cuek sama orang lain. Justru orang yang mencintai dirinya sendiri atau memiliki self love yang tinggi itu bisa hadir lebih tulus kepada orang lain, karena mereka nggak ngasih dari gelas yang kosong, karena mereka udah tahu gimana cara mencintai diri mereka dan mereka melakukan itu ke orang lain dengan lebih tulus. Yang kedua, pandangan orang terkait self love itu berarti kita senang terus ya bang? Oh enggak. Jadi self love itu nggak harus melulu tentang kamu nggak boleh sedih atau insecure. Justru self love itu adalah cara kamu gimana kamu merespon perasaan-perasaan itu, dengan penerimaan bukan dengan penghakiman. Lalu yang ketiga ada self love itu narsis. Ini yang paling juga sering aku dengar dari teman-teman yang lain. Jadi narsisme itu tentang merasa lebih baik dari orang lain, sementara self love itu merasa cukup sebagai dirimu sendiri tanpa perlu membandingkan. Disitulah peran self love yang sebenarnya. Nah, selanjutnya ini bagian yang paling aku seneng, yaitu sebenarnya gimana cara praktik self love itu sendiri. Jadi yang pertama, ganti inner critic kamu dengan inner friend. Jadi waktu kamu gagal atau melakukan kesalahan, coba tanya ke diri kamu sendiri dulu daripada kamu tanya ke sahabat kamu. Coba kamu jadiin diri kamu ini sebagai sahabat kamu, yaitu seperti tukar peran. Kalau ini terjadi ke sahabat gue, apa yang bakal gue bilang ke dia? Lalu ucapkan hal itu ke diri kamu. Terus yang kedua ada acknowledge perasaanmu tanpa menghakimi. Kamu boleh ngerasa sedih, boleh ngerasa capek, boleh ngerasa nggak cukup, tapi stop di situ. Jangan lanjut ke dan gue memang payah. Cukup akui kamu lagi struggling. Dan lalu yang ketiga ada lakukan sesuatu yang nurturing buat dirimu. Ini bisa sederhana sih, kayak mungkin tidur yang cukup, makan yang benar, atau sekedar duduk diem aja tanpa kita scroll yang HP. Dan yang kita lakuin itu coba cari tahu apa yang tubuh dan pikiran kita butuhkan, lalu selanjutnya ya kita penuhin itu. Lalu juga yang keempat ada latihan self compassion break, dimana ini adalah salah satu penemuan dari Kristin Neff. Langsung saat kamu lagi struggle, coba bilang pelan-pelan, ini adalah momen yang sulit, atau struggle itu bagian dari jadi manusia, atau semoga gue bisa baik sama diri gue sendiri. Itu sederhana, tapi itu powerful karena itu udah teruji oleh psikolog langsung, yaitu Kristin Neff. Jadi buat kalian yang lagi nonton ini, terutama yang mungkin lagi dalam keadaan capek, lagi ngerasa gak puas sama dirinya, atau ngerasa lagi gak cukup, atau mungkin lagi struggling dengan dirinya sendiri, aku cuma mau bilang bahwa mencintai dirimu sendiri bukan sesuatu yang harus kamu earn dulu. Kamu gak harus jadi sempurna dulu baru layak dicintai, bahkan oleh dirimu sendiri. Jadi seperti yang dikatakan dalam psikologi positif, love itu adalah kekuatan karakter. Dan kekuatan itu bisa dikembangkan, bisa dilatih, dan itu tuh dimulai dari dalam dirinya sendiri. Jadi hari ini coba teman-teman lakuin salah satu langkah kecil, seperti ngomong ke diri teman-teman sendiri, hey aku udah cukup. Mungkin lebih santai kayak mungkin, hey gue udah cukup, gue lagi berusaha dan gue itu udah hebat. Dan terakhir, ini kata-kata yang aku kutip dan mungkin bisa kalian kutip atau kalian terapkan, yaitu karena sebelum kalian bisa hadir buat orang lain, kalian harus bisa lebih dulu hadir buat diri kalian sendiri. Terima kasih udah nonton, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa teman-teman.